Tuhan, mari siapkan hati kami Tuhan untuk pagi ini kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Bapa, biar firman-Mu menjadi rema yang baik bagi hidup kami. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya biar pagi ini Tuhan kami boleh mengangkat, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau yang pimpin sertai dari awal saya pada akhirnya Tuhan. Di dalam nama kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Oh, masih belum sangat. Shalom semuanya. Habis libur panjang harus semangat ya. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya dapat tentang mempertahankan kemenangan. Di sini siapa yang percaya bahwa hidup kita sudah dimenangkan, boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Amin. Nanti minggu depan mau Paskah ya. Paskah itu adalah tanda kemenangan bagi setiap kita, amin. Di mana Yesus rela berkorban untuk kita. Supaya Yesus menang atas dosa dan maut. Siapa yang percaya kalau Yesus sudah menang atas maut, boleh angkat tangannya, amin. Saya percaya bahwa setiap kita akan mendapatkan yang namanya kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kurang keras, yang percaya katakan amin. Saya percaya setiap kita pasti mau menang kan, nggak ada yang mau kalah, ya kan. Setiap siapapun yang berlomba pasti tujuannya apa? Untuk menang. Tadi saya katakan bahwa Paskah adalah tanda kemenangan, di mana Yesus yang sudah rela berkorban menang atas maut untuk memenangkan dosa umat-umatnya. Dan kita, generasi setelah Yesus, punya tugas yaitu apa? Untuk mempertahankan kemenangan itu. Supaya apa? Supaya kita umatnya, anak-anaknya yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, tidak jatuh, tidak balik ke lubang yang sama. Karena kita sudah dimenangkan atas maut, amin. Kita sudah dimenangkan atas setiap dosa-dosa kita. That's why kenapa hari ini kita mau belajar tentang mempertahankan kemenangan. Karena Dia, Yesus, sudah terlebih dahulu memberikan kemenangan untuk setiap kita. Tadi kita nyanyikan sebab Dia hidup, ada hari esok. Tadi di lagu praise kita nyanyi lebih dari pemenang, ku menang, ku menang. Saya percaya hari demi hari, tahun demi tahun, kita akan terus naik dan bukan turun. Amin. Aminnya sedikit. Amin. Mau terima yang ajaib gak saudara? Nah, aminnya kudu kenceng ya. Oke. Biar kita sama-sama menerima saudara ya. Oke. Dari tahun ke tahun saya percaya kita akan terus naik dan tidak turun. Amin. Nah gitu dong. Saya senang dengar itu ya. Roma 8 ayat 37 boleh ditampilkan. Roma 8 ayat 37 kita mau sama-sama katakan ya. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Saya ulang buat kita semua. Tetapi dalam semuanya itu kita yang ada di tempat ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia Tuhan yang telah mengasihi setiap kita. Oleh karena itu kenapa firman-Nya mempertahankan kemenangan. Supaya kita dikirakan diri kita, saya pemenang. Katakan saya pemenang. Saya bahkan lebih dari pemenang. Amin. Ulang ya. 1, 2, 3. Saya pemenang. Saya lebih dari pemenang. Amin. Tuhan dengar seruan kita pagi ini. Amin. Hari ini saudara. Ya. Entah ini Paskah keberapa yang kita jalani dalam hidup kita. Tapi jadikan ini sebagai sebuah, bukan cuma sebuah momen, tapi satu tindakan untuk kita. Ya Tuhan, aku sudah terima kemenangan yang daripadamu. Aku mau pertahankan itu sampai akhir. Jangan sampai nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali kita nggak didapati, tidak dikenal oleh Tuhan. Tapi kita sama-sama pengen kita didapati, dikenal Tuhan dan setia sampai akhir. Jangan seperti wanita yang bodoh ketika dia mengetuk
Tuhan yang tidak mengenal siapa kalian. Tapi jadilah wanita-wanita yang bijaksana yang ketika kita datang ke pestanya Tuhan, Tuhan mengenal hidup kita. Mempertahankan, itulah yang harus kita lakukan. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menjadi seorang yang kalah. Tapi kita diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang pemenang. Apapun hari ini masalah di hidupmu, apapun hari ini pergumulan yang sedang kau hadapi, katakan dalam diri kita, kita pasti menang. Amin. Kita pasti menang. Amin. Kemenangan, keberhasilan, kesuksesan itu harus dikejar. Orang yang mau sukses dalam karirnya mengejar dari nol, ya kan? Dari bawah menapak sampai ada tingkat yang paling tinggi. Kemenangan, keberhasilan, kesuksesan bukan cuma sekedar dikejar dan diraih. Tapi ketika kita sudah dapatkan itu, maka itu harus dipertahankan. Kenapa harus dipertahankan? Karena untuk kita mengejar yang namanya kemenangan, keberhasilan, kesuksesan di hidup kita, ada yang harus kita korbankan. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita bisa meraih semua level yang tertinggi di hidup kita. Untuk kita bisa meraih sesuatu yang kita inginkan, kita perlu berjuang, berusaha. Dalam berjuang, berusaha ada harga yang harus kita bayar. Waktu, tenaga, pikiran, semuanya. Jangan sampai kita udah mengorbankan semuanya, kita udah dapat kemenangan itu, kita nggak bisa pertahanin. Kita jatuh lagi dan hilanglah apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita korbankan di hidup kita. Makanya kenapa firman-Nya tentang mempertahankan kemenangan. Karena kemenangan perlu dijaga dengan baik supaya tidak hilang. Kemenangan perlu dijaga dengan baik dalam hidup kita semua supaya tidak hilang. Ada yang mau hilang kemenangannya sudah diraih dari hidup kita? Ada yang mau kehilangan kemenangan itu? Saya rasa enggak ada. Semua pasti pengen yang terbaik. Semua pasti pengen yang the best dalam hidupnya. Dan kemenangan adalah tujuan kita dalam hidup ini. Meraih kemenangan dalam jasmani maupun rohani. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya, ayat 10b, ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kemenangan kita atas dosa. Kita sudah dimenangkan atas dosa. Udah dapat nih di hidup kita. Ya kan? Kita bisa menang atas dosa-dosa kita. Harus dipertahankan supaya ini enggak hilang, saudara. Kalau kita enggak pertahanin ini, enggak pertahankan ini, kita udah bilang, kita udah declare, kita sudah menang atas dosa dan kita enggak bisa mempertahankan ini akan hilang dari hidup kita. Dan yang terjadi apa? Kita akan jatuh dalam dosa kita, bahkan dalam dosa kita yang terdahulu. Jangan sampai kita jatuh terus. Tapi ketika kita mendapatkan kemenangan atas dosa, kita sudah dimenangkan atas dosa, pertahankan itu. Supaya kita tetap ada di dalam kemenangan itu. Kalau kita nggak bisa jaga dengan baik, maka mungkin kita akan mundur, bahkan jatuh ke belakang. Kemenangan atas maut, ayat yang 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kita adalah anak-anak Tuhan, amin. Dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Artinya apa? Itu pun juga berlaku untuk setiap kita. Maut tidak berkuasa atas hidup kita.
Karena kita sudah dimenangkan oleh karena Tuhan. Dan kalau kita nggak bisa pertahanin ini, ya jangan sampai kita salahkan Tuhan. Kalau maut mungkin akan mencengkram hidup setiap kita. Roma 16 ayat 20. Kemenangan atas kuasa gelap. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Amin. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kemenangan atas kuasa gelap Tuhan berikan di hidup kita. Dikatakan segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Kasih karunia-Nya Tuhan kita menyertai kita semua. Kalau kita nggak bisa pertahanan ini, jangan sampai salahkan Tuhan kalau kita kembali ke dalam kuasa-kuasa gelap. Percaya dukun, percaya tahayul, dan segala macam. Cari jalan pintas ke orang pintar, ya kan? Karena mungkin merasa doanya nggak dijawab sama Tuhan. Saya udah doa lama kok kayaknya nggak ada jawaban dari Tuhan. Udahlah, sambil jalan pintas saya ke orang pintar. Supaya cepat dapat jawaban. Kalau kita nggak bisa pertahankan itu, mungkin kita akan mencari jalan-jalan pintas ini, saudara. Tapi hari ini, ketika kemenangan sudah ada di pihak kita, pertahankan itu. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa? Kemenangan atas setiap pergumulan-pergumulan hidup kita sudah dapatkan hari ini. Amin. Kalau kita nggak bisa mempertahankan ini, kita akan kalah dengan pergumulan kita. Harusnya setiap masalah, pergumulan, pencobaan itu ada di bawah kaki kita. Tapi karena kita nggak bisa mempertahankan, kita hidup di luar Tuhan, menjauh dari Tuhan, ya kita akan jatuh, kita akan kalah dengan pergumulan hidup kita. Dan buyar semua iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah meraih semuanya ini, keep it up, pertahankan ini. Ini yang susah, saudara. Memulai itu gampang. Mempertahankan itu yang harus butuh dengan effort dan perjuangan. Memulai itu sangat mudah. Tapi mempertahankan tetap sampai akhir, itu yang kadang sulit untuk kita lakukan. Yang Tuhan mau kita pertahankan itu, jangan menjadi turun, terus naik. Ya, saya percaya setiap kita kalau kita bisa mempertahankan itu, kita akan melihat hal-hal yang gak pernah kita pikirkan akan Tuhan sediakan untuk kita. Kalau saya boleh tanya, Bapak Ibu Saudara mau hidup berkemenangan atau mau hidup berkekurangan? Apa? Berkemenangan. Tidak ada orang yang mau hidup berkekurangan, saudara. Enggak ada. Kalau mungkin yang pernah ngerasain hidup berkekurangan, rasanya nggak enak, benar? Saya pernah ngalamin itu. Rasanya tidak enak. Cuma bisa melihat orang lain hidupnya lebih baik. Cuma bisa melihat yang lain hidupnya kok berkecukupan. Cuma bisa melihat, ya kan? Tapi apakah kita mau tetap ada di posisi itu? Berkekurangan terus. Atau kita mau mengambil sebuah sikap, membalikan keadaan dari kekurangan jadi kemenangan di hidup kita, saudara. Hari ini, pertahankan kemenangan itu dalam hidup kita. Kita akan belajar 2 kunci hari ini untuk mempertahankan kemenangan. Kunci yang pertama, ini yang mungkin saya sering
sharekan kalau saya sering firman. Saya nggak pernah bosan karena ini adalah hal yang simple tapi wajib. Kunci yang pertama Pak, bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber kemenangan kita. Kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, siapa lagi saudara? Kalau bukan Tuhan yang bisa kasih kemenangan buat kita, kepada Tuhan siapa lagi? Kita bersyukur dan berharap. Pagi ini, pastikan hidupmu tetap bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber kemenangan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan apa? Kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yuk baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang telah kasih kita kemenangan demi kemenangan oleh Yesus Kristus yang kita sembah setiap hari. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mazmur ini kan isinya tentang penyembahan semua, pengucapan syukur. Nyanyikanlah nyanyian baru, mengucap syukurlah dalam penyembahanmu. Sebab Ia Tuhan yang sudah melakukan yang ajaib, memberikan keselamatan dan kemenangan buat kita. Jadi setiap hari tetap bersyukur sama Tuhan. Tadi lagu pertama dikatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Karena kasih setianya tidak akan pernah hilang di hidup kita. Dari sekarang sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali, Dia tetap Tuhan yang sama, yang selalu ada untuk hidupmu. Bersyukur dalam hal apa, Bom? Everything, dalam segala hal. Tapi pertanyaan yang kadang muncul, apa bisa bersyukur di saat lagi kekurangan? Nggak ada uang buat beli beras, nggak ada uang buat bayar uang sekolah anak. Apa bisa bersyukur saat lagi dikejar-kejar utang? Apa bisa bersyukur di saat lagi sakit parah, nggak ada biaya, nggak bisa bayar rumah sakit, atau nggak bisa nebus obat? Apa bisa bersyukur uang tinggal 1.000 perak, nanti siang mau makan apa buat anak-anak? Besok lusa gimana? Ini yang kadang sulit untuk umat manusia. Apakah tetap bisa bersyukur dalam keadaan seperti itu? Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Bisa? Ya, ngeri-ngeri sedep lah ya. Ya kan? Di sini bisa. Tapi kalau pas ngalamin itu di rumah dalam kehidupan sehari-hari, 50-50 nih ya. Bisa atau enggak ini. Tapi saya anjurkan harus bisa. Dalam Korintus tadi kan dikatakan pencobaan-pencobaan yang ada di hidup kita tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Artinya apa? Mau terjepit apapun kondisimu hari-hari ini, mau di ujung tanduk hidupmu hari-hari ini, tetap bersyukur dan percaya ada Tuhan yang akan membela setiap kita. Ada Tuhan yang akan memberikan pertolongan dalam hidup kita.
Lagunya berkata, pertolonganmu begitu ajaib, engkau memikat hatiku, ya kan? Di saat aku tak sanggup lagi, apa? Di situ tanganmu bekerja. Bukan cuma sekedar nyanyian yang kita nyanyikan, saudara, tapi biar setiap lirik-lirik lagu yang kita nyanyikan, kita resapi, kita hidupi itu. Di saat aku nggak sanggup lagi Tuhan, aku percaya di situ tanganmu bekerja. Tapi di saat engkau bersyukur, percaya, dan tetap berharap sama Dia, Tuhan Allah, maka semuanya akan terjadi dalam hidupmu. Makanya kenapa harus mempertahankan, bukan cuma soal kemenangan, pertahankan imanmu, pertahankan kehidupanmu dengan Tuhan. Supaya kita nggak menjauh dari Tuhan. Dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan, benar? Adam Hawa ketika jatuh dalam dosa, ketika Allah manggil, mereka ngumpet, menjauh. Yang tadinya di awal nggak ada jarak di antara Adam Hawa dan Allah Bapa, ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika Allah manggil Dam, Hawa, Hawa, ngumpet, saudara. Takut. Jadi ada gap, ada jarak dan menjauh dari Tuhan. Makanya kita sudah terima kemenangan atas dosa, maka pertahankan itu. Supaya apa? Supaya kita nggak hidup menjauh dari kasih Tuhan. Satu tokoh yang menjadi favorit dalam hidup saya tentang bersyukur yaitu Ayub. Kita tahu semua kisah Ayub ya, saya nggak usah baca lagi. Kita tahu sama-sama kisah Ayub. Tuhan memberkati dengan sangat luar biasa. Hidupnya dijamin Tuhan dengan sangat ajaib. Tapi suatu ketika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, hilanglah semuanya, sakit dia alami. Apa yang Ayub lakukan, saudara? Sekarang posisinya dibalik. Kalau kita lagi hidup berkemenangan, ada di posisi atas, berkelimpahan, lebih dari cukup. Semuanya fine-fine aja, semuanya baik-baik aja, nggak ada tanda-tanda yang tidak baik. Tapi tiba-tiba dalam sehari, semuanya hilang dari hidupmu. Apa respon hati Bapak Ibu Saudara? Tiba-tiba hartanya hilang, keluargamu hilang, sakit lagi. Nggak ada uang buat berobat, karena hartanya udah habis. Apa yang hendak Bapak Ibu Saudara perbuat kalau Bapak Ibu ngalamin itu? Apakah tetap bisa bersyukur atau mungkin kita mengeluh sama Tuhan? Ayub tidak pernah mengeluarkan keluhan dari mulutnya. Ada kalimat-kalimat yang Ayub ucapkan yang menjadi favorit. Yang pertama dari Ayub 1 ayat 21b. Yang bawah dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dikatakan apa? Terpujilah nama Tuhan. Ayub bisa ngomong kayak gini, saudara. Di saat lagi dalam penderitaan, dia bilang Tuhan yang memberi berkat, dia juga yang mengambil berkat itu. Dan saya cuma bisa bilang thank you God, terpujilah nama Tuhan, aku bersyukur padamu. Apakah kita bisa seperti Ayub, Bapak Ibu Saudara, tentang bersyukur? Lalu Ayub 2 ayat 10b dikatakan, Ayub 2 ayat 10b, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah hari ini kita hidup dengan keegoisan kita?
Kita cuma mau terima berkat, 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 berkat yang baik. Salah nggak? Nggak salah. Semua pasti mau terima yang baik. Tapi sometimes Tuhan mengizinkan sesuatu hal untuk mengasah, mendidik, memproses hidup kita dengan hal-hal yang mungkin tidak enak buat daging kita. Jangan sampai kita terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Aku terima semua berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tapi ketika proses datang, apaan sih ini Tuhan? Enggak banget ya kayaknya. Kenapa sih kau izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Kau jahat Tuhan. Mana katanya tangan-Mu yang bekerja. Saya udah nyanyi di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu yang bekerja. Mana? Tuhan bohong ya. Tuhan gak ada buat saya. Di saat kita menerima yang baik, kita bisa bilang, thank you God, Tuhan baik. Tuhan maha pengasih. Ya kan? Tapi di saat proses terjadi, apaan sih ini Tuhan? Gak terima dengan semua proses yang Tuhan izinkan. Karena gak bisa bersyukur di saat kondisi yang terjepit. Makanya kenapa Ayub bisa lulus, pembalikan keadaan terjadi dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia hidup bersyukur in all condition, dalam segala kondisi. Hari ini, bisakah kita seperti Ayub dalam kondisi terjepit sekalipun, dalam proses dan didikan sekalipun, bukan kutuk yang keluar dari mulut kita, tapi syukur yang keluar dari mulut kita. Belajar bersyukur, saudara. Dari hal yang terkecil sekalipun, mari belajar. Ada seorang tokoh rohani, penulis Kristen yang bernama Corrie ten Boom. Ya. Dia itu banyak membantu orang-orang Yahudi keluar dari Nazi zaman Perang Dunia. Dikatakan bersyukurlah bahkan untuk hal terkecil. Karena itu bisa menjadi awal untuk berkat yang besar. Amin. Bersyukurlah dari hal yang terkecil. Karena mungkin itulah awal dari kita akan menerima hal-hal yang besar, berkat yang besar di hidup kita. Mari belajar bersyukur pagi ini. Jangan kita mengeluarkan kutuk ketika kita lagi nggak oke. Tapi biarlah dalam kondisi oke maupun lagi tidak oke, biarlah dari mulutmu kita berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur itu kunci yang pertama untuk kita bisa mempertahankan kemenangan kita. Lalu kunci yang kedua, ini yang harus kita perhatikan. Jangan kita menjadi sombong dan tetap rendah hati. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak, yang sombong. Tapi Dia Tuhan yang mengasihani, mengasihi orang-orang yang rendah hati.
Kalau kita balik ke pembahasan awal, kalau kita percaya bahwa kemenangan itu datangnya dari Tuhan, percaya saudara ya, kemenangan datangnya dari Tuhan, percaya, maka apa yang bisa kita sombongkan di dunia ini saudara? Kalau Bapak Ibu percaya kalau semua berkat, kekayaan, kelimpahan yang kita terima, yang kita miliki datangnya dari Tuhan, apa yang bisa kita sombongkan dari semuanya itu saudara? Ayub tadi katakan Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil dari hidup kita. Apa yang bisa kita sombongkan dari semuanya itu? Tapi kadang banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam hal ini. Ketika dalam posisi di atas, hatinya pun naik. Gak mau kenal lagi sama yang dulu pernah berjuang bareng mungkin. Misalnya contoh, saya sama Amos gitu kan. Berjuang dari nol sama-sama nih. Tapi saya punya anugerah Tuhan, saya naik lebih cepat ya. Ya Mos, ini bercanda Mos ya. Lalu ketika saya di posisi atas, hati saya terus naik. Dan ketika Amos datang, kok Bom, apa kabar? Dia salaman, saya cuma bisa, ya apa Mos, ya. Kamu perlu apa? Sini saya bantu, nih, dah ya pulang buat anak kamu gitu. Kadang manusia bisa jatuh dalam hal seperti itu saudara. Semakin tinggi posisimu, pastikan hatimu gak semakin naik. Tetap stabil, rendah hati. Jangan sampai hatimu tinggi. Banyak saya jumpai orang-orang seperti itu. Dalam pekerjaan yang saya lakukan setiap hari. Dari yang tadinya ramah, sering makan bareng gitu kan. Sampai akhirnya dia bertemu perkumpulan yang baru yang lebih, misalnya kumpul sama bos-bos lah. Ya kan. Berubah hatinya. Ketemu saya jadi beda ya kan, udah gak kayak dulu. Kalau dulu sih bercanda gitu-gitu ya. Kalau sekarang ketemu cuma, hai Bom, beda. Saya ajakin bercanda juga udah beda responnya. Saya ngalamin itu saudara. Semakin tinggi, semakin naik. Jangan hatimu juga semakin naik. Tapi tetap rendah hati. Makanya ada lagu yang berkata, Hineni, jaga hati ini, ingatkan aku hanya budak yang mengabdi dengan cinta. Jaga hatimu, jaga hati kita. Ibrani sering katakan jaga hati, jaga hati, jaga hati. Apalagi kalau mau pelayanan, kita pelayanan di luar pulau, jaga hati itu penting sekali. Kita pelayanan di luar pulau itu kayak jadi orang sakti saudara. Ada yang pernah ngalamin ya? Koyeri, siapa lagi ya? Om Cece, saya dulu pernah pertama kali pelayanan sama Om Cece ke Bengkulu ya Om ya. Oh nggak salah, ingat saya. Pertama kali saya pelayanan keluar kota, keluar pulau itu sama Om Cece, kalau sama Om Iwit, saya lupa. Ke Bengkulu sama ke Gorontalo. Wah, itu. Belajar, berkembang. Akhirnya dipercaya bisa jalan sendiri. Di luar pulau, kita kesaksian, kita doa, kita atar kalau semua itu rebah saudara. Berasa jadi orang sakti, ya kan? Berasa jadi hamba Tuhan yang sangat diurapi. Tapi kalau kita nggak bisa jaga hati kita, kesombongan yang akan keluar di hidup kita, saudara. Sekali doa, rebah, rebah, rebah. Hati ini nggak dijaga, next, yang keluar cuma kedagingan, ya pasti rebah, pasti rebah, pasti rebah, pasti rebah. Nggak lagi ngandelin Tuhan, saudara. Tapi yang Tuhan mau kita, apapun yang kita lakukan, mengandalkan Tuhan.
Kita minta kekuatan dari Tuhan, dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Biar apa yang kita lakukan, itulah yang berasal dari Tuhan. Semakin kita merasa diri kita sakti, diri kita luar biasa, kalau kita nggak bisa jaga hati, yang keluar dari hidupmu adalah kesombongan. Dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Jadi pagi ini saudara, kuncinya dua, bersyukur, tidak sombong, dan rendah hati. Dua hal ini yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk mempertahankan kemenangan demi kemenangan di hidup kita. Kemenangan bukan cuma diraih, tapi harus dipertahankan. Jadi hari ini, ayo, saya pun juga lagi belajar tentang bersyukur. Nih contoh kemarin, kan jalan ini lagi padat saudara. Saya tinggal di Cipena itu paling gak enak lah. Karena harus menyeberang jalan Pantura, itu paling gak enak, harus muter, udah muter macet, ya kan. Muter ke Perum, ke Kalijaga jauh gitu kan. Giliran dapat ke Katiasa, terminal, mau nyebrang, ini pemudik gak mau ngalah nih. Jadi motor terus saja, gak mau berhenti-berhenti. Saya pernah kejadian mau pergi, udah buru-buru, di Kang Rasan tutup. Jadi mau gak mau mesti muter ke Katiasa situ. Nyampe ke depan terminal Hotel Sapadia itu, kan mau nyebrang. Pikir saya mau ke arah Kesambi, ngambil dari belakang terminal, jalan kecil, nembus ke Derajat gitu kan. Ini pemudik nih enggak mau ngalah. Motor banyak, kontainer, bus, truk itu enggak ada yang mau ngalah saudara. Sampai saya tuh jujur kesel. Sampai saya mengaku dosa. Saya hampir teriak, tolonglah pemudik ngalah dulu gitu kan. Ini kita orang lokal nih mau nyebrang gitu. Saya sampai teriak itu, saking gak sabarnya saya bilang, stop dulu pemudik, saya bilang. Ini kita mau nyebrang dulu bentar, saya bilang. Saya sampai teriak itu ke mereka, saudara. Tapi setelah nyebrang, baru yang namanya orang, sadar tuh baru belakangan ya kan. Saya cuma bisa kayak mereka tuh kasihan juga ya. Dari kampungnya naik motor, kehujanan, saya teriakin. Kurang bersyukur saya. Minta ampun sama Tuhan. Kadang hal-hal yang kayak gitu tuh, itu contoh dari bersyukur itu, makanya banyak hal saudara. Kurang bersyukur dengan apa yang ada di hadapan kita. Yang keluar adalah emosi, dan emosi. Ayo makanya hari ini, minta Tuhan jaga hati ini Tuhan. Tidak sombong, tetap stay cool supaya nggak gampang emosi dan tetap bersyukur sama Tuhan. Saya percaya ketika kita bisa ngelakuin kedua hal ini, kemenangan ada di pihak kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami belajar untuk kami boleh mempertahankan kemenangan di hidup setiap kami Tuhan, karena kami percaya Kau Tuhan yang sudah berikan kemenangan bagi setiap kami. Kau Tuhan yang sudah menunjukkan kemenangan itu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya biar pagi ini Tuhan, apapun yang sudah kami terima, kemenangan apapun yang sudah kami dapatkan di hidup kami, kami mempertahankan itu sampai garis akhir, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami bisa mempertahankan semua yang berasal daripada-Mu Tuhan, maka hidup kami akan terus naik dan tidak menjadi turun. Kami percaya Bapa, biar pagi ini Tuhan, mari Tuhan, biar setiap firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini melekat kuat di hidup kami, bertumbuh dan berkembang dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi GPS dalam hidup kami, menunjukkan, mengarahkan apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, biar hari ini Tuhan,
Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Biar firman-Mu ada bagi setiap kami. Biar firman-Mu Tuhan yang menunjukkan jalan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, pagi ini kami mau serahkan semua pergumulan kami, semua masalah demi masalah yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan yang mendengar seruan kami pagi hari ini, Tuhan yang mendengar kerinduan kami, apapun Tuhan pergumulan yang sedang kami alami, kami percaya ada kuasa-Mu yang bekerja, ada tangan-Mu yang bekerja di hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa, mari Bapak buat kami mengandalkan Yesus lebih dari apapun, mengandalkan Tuhan di atas segalanya, karena kami percaya pertolongan hanya datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Engkau yang pulihkan semua yang sakit, Engkau segarkan semua yang letih lesu, Engkau sediakan semua yang memerlukan Tuhan. Kami percaya biarlah tahun ini Tuhan seperti firman-Mu yang berkata, kami akan menikmati tahun-tahun di mana Engkau memahkotai kami dengan kebaikan. Kami percaya Tuhan, tahun ini kami akan menikmati semua yang baik yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Gak pernah berhenti-hentinya kami putus berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau yang menjadikan setiap firman-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya biar kehendak-Mu yang jadi atas bangsa kami, biar rencana-Mu yang jadi atas bangsa kami Tuhan. Karena kami percaya Bapak ini waktunya kami akan melihat bangsa kami dipulihkan, bangsa kami akan bersinar, bangsa kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati presiden kami, semua yang ada di bawahnya juga Tuhan. Kami percaya biarlah ada roh takut akan Tuhan, ada penundukan diri kepada-Mu Tuhan, biarlah mereka boleh memerintah, memimpin dengan baik, dengan bijaksana, dengan hati yang bersih. Kami percaya Bapa, biarlah semua keputusan yang dibuat untuk bangsa ini Tuhan, kami percaya keputusan ini juga berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pagi ini Tuhan, mari Bapak, biar Tuhan sendiri yang berjalan di depan kami. Kami percaya Kau yang menyediakan apa yang kami perlukan, Engkau yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, biarlah semua yang baik jadi atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Kini waktunya kami akan menerima pengurapan yang daripada-Mu. Mari kita siapkan minyak urapan pagi hari ini. Tuhan, di tangan kami ada minyak urapan yang sudah kami olesi Tuhan di 3 jari kami Tuhan. Kami percaya ini bukan sebuah jimat, ini bukan sebuah klinik, tapi ini menjadi tanda bahwa Tuhan ada dan nyata di hidup setiap kami Tuhan. Biar minyak yang berasal dari surga ini Tuhan, yang akan mengurapi hidup kami percaya Tuhan, biar urapan-Mu selalu baru setiap pagi mengurapi hidup kami. Kami percaya Tuhan menjadi tanda lambang bahwa kami hidup bersama dengan Engkau. Kami urapi pikiran kami Tuhan, jadikan pikiran kami seperti pikiran Kristus. Mata kami Tuhan, mulut bibir kami, telinga kami Tuhan, hati kami Tuhan, semua panca indera ini Tuhan boleh melekat kuat dengan Engkau Tuhan. Biar apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami keluarkan dari mulut kami, apa yang kami rasakan di hati kami, biarlah semua itu adalah semua yang baik yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami mau urapi tegar tengkuk kami Tuhan. Semua kecongkakan, kesombongan, kebenaran di sini kami katakan dipatahkan dalam nama Yesus. Mari biar paginya ada penundukan total, ada penyerahan total, ada ketaatan mutlak, kerendahan hati yang daripada-Mu Tuhan Kau turunkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Karena kami percaya buat kami Tuhan menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Engkau, bukan yang ditentang oleh Engkau Tuhan. Kami mau urapi kedua tangan kami Tuhan, dan kedua kaki kami. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau buat semua jadi berhasil di hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya di tangan kami ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami raih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan kami akan terima kemenangan besar di hidup setiap kami Tuhan. Bukan kekalahan tapi kemenangan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan,
Mari biar hari ini Tuhan, biar semua yang terbaik yang daripada Tuhan Kau jadikan di hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk ibadah sebentar sore Tuhan. Ibadah lain tempat ini Tuhan, kami akan melihat pintu surga terbuka atas tempat ini. Mari Bapak, kami mau panggil setiap jiwa-jiwa boleh hadir, menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Mereka boleh menerima berkat Tuhan, mereka boleh menerima firman Tuhan. Mari Bapak, biar sore hari nanti, mari Tuhan, biar Kau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Untuk pagi ini Tuhan, kami mau terima semua yang baik, semua yang adil, semua yang mulia jadi atas hidup setiap kami Bapa. Di dalam kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin.